Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online PKBM Pelangi Abadi Nusantara bersama saya Miss Dwi. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi pembelajaran paket C Sosiologi kelas 11 tentang upaya penyelesaian masalah konflik dan kekerasan sosial melalui integrasi sosial. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah menganalisis integrasi sosial untuk melakukan perdamaian. Mari kita bahas bersama-sama tentang integrasi sosial. Integrasi sosial berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan sosial. Integrasi yang berarti pembauran hingga menjadi kesatuan, sosial yang berarti kebersamaan atau masyarakat. Jadi, secara umum, integrasi sosial dapat diartikan sebagai suatu proses bersatunya unsur-unsur yang berbeda di masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi sosial disebut juga sebagai kohesi sosial. Adapun integrasi sosial itu memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, normatif, yang kedua, fungsional, dan yang ketiga, koersif. Integrasi sosial normatif terbentuk karena kesepakatan nilai dan norma dalam masyarakat. Integrasi sosial fungsional terbentuk karena adanya ketergantungan antar kelompok dalam masyarakat. Lalu, integrasi sosial koersif terbentuk karena adanya paksaan dari pihak yang memiliki kekuasaan dalam masyarakat melalui lembaga sosial. Adapun untuk contoh dari ketiga sifat integrasi sosial tersebut dapat dilihat pada layar berikut. Integrasi sosial normatif, yakni contohnya adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk masyarakat Indonesia. Kemudian untuk yang integrasi sosial fungsional itu menunjukkan keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia, mereka saling melengkapi sehingga tercipta integrasi. Suku pelaut untuk Bugis, suku pedagang untuk Minang. Lalu, integrasi sosial yang ketiga, yakni koersif. Nah, terjadinya tindakan anarkis yang terjadi pada para pendemonstran akan berhenti ketika polisi melakukan tembakan peringatan atau menembakkan gas air mata ke arah mereka. Mengingat integrasi sosial itu merupakan suatu proses, maka untuk menciptakannya dibutuhkan faktor, syarat, dan juga aktor yang mendukungnya. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar integrasi sosial dalam masyarakat itu berhasil diciptakan, yaitu yang pertama, adanya kesadaran anggota masyarakat yang saling membutuhkan dan berusaha saling menjaga keterikatan satu sama lain. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan konsensus atau kesepakatan mengenai nilai dan norma sosial yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan berinteraksi. Lalu yang ketiga, seluruh anggota masyarakat itu konsisten dalam menjalankan nilai dan norma yang telah disepakati bersama. Integrasi sosial dapat terwujud dengan mudah dan cepat apabila masyarakat itu menghendaki untuk hidup bersama dalam kerukunan. Tentu saja, proses integrasi sosial ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga dapat tercapai. Adapun faktor yang memengaruhi integrasi sosial itu terdiri atas yang pertama, ukuran besar kecilnya kelompok, yang kedua, homogenitas kelompok, yang ketiga, aktivitas atau efektivitas komunikasi,
Dan yang keempat adalah adanya mobilitas geografis. Proses integrasi sosial dapat dilakukan oleh dua pihak, yakni pihak yang berkonflik dan adanya stakeholder. Nah, stakeholder di sini yang dimaksudkan adalah pihak yang akan membantu mendamaikan konflik, sehingga stakeholder di sini berfungsi sebagai mediator, edukator, dan fasilitator. Stakeholder di sini ada dua, dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu berasal dari komunitas yang mengalami konflik dan kekerasan. Dari luar itu pihak yang diharapkan mampu membantu menyelesaikan masalah sosial tersebut. Contohnya, Polri dan TNI. Kemudian ada Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Lalu, bagaimanakah proses terwujudnya integrasi sosial itu? Integrasi sosial dapat terwujud melalui proses sebagai berikut. Diawali dari akomodasi, yakni proses penyesuaian dan keinginan dari berbagai pihak untuk saling bekerja sama. Kemudian setelah terjalinnya berbagai bentuk kerjasama, maka masing-masing pihak berupaya meningkatkan kesatuan melalui koordinasi. Nah, setelah terbentuk koordinasi, maka akan terjadi peleburan batas-batas menjadi satu kesatuan atau disebut juga asimilasi. Nah, nantinya melalui asimilasi ini akan tercipta yang namanya integrasi sosial. Demikian pembelajaran materi pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.